Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang extroverted sensing, di video kali ini kita akan membahas tentang introverted intuition. Untuk kebalikan dari introverted intuition ini, dalam hal energinya yaitu extroverted intuition ya. Tetapi kalau dalam hal fungsi kognitifnya, kebalikan dari introverted intuition itu extroverted sensing. Seperti yang bisa kita ketahui, untuk introverted intuition ini juga merupakan salah satu fungsi kognitif dari ke-8 fungsi kognitif secara keseluruhan. Untuk fungsi kognitif ini dimiliki oleh INFJ, INTJ untuk yang dominannya ya, untuk yang auxiliary-nya itu dimiliki oleh ENFJ dan ENTJ. Nah, untuk definisinya kita perhatikan dulu pada introverted-nya. Di sini energinya berarti ke dalam. Jadi mereka lebih aware terhadap batin mereka sendiri. Karena kan ini introverted, mungkin kita bertanya, apa yang menjadi refleksi mendalam bagi mereka? Di sini yang menjadi refleksi yang mendalam bagi mereka yakni visi ke depan, seperti begitu. Jadi bisa kita definisikan bahwa orang yang dominan introverted intuition ini, atau setidaknya auxiliary ya, mereka orang yang sangat reflektif sekali pada tujuan jangka panjang atau visinya ya. Mereka sangat mengetahui arah hidup mereka dan mereka mengetahui makna mendalam dari berbagai informasi yang mereka kumpulkan karena sudah membentuk pola yang jelas untuk mereka. Di sini seperti yang disebutkan tadi bahwa untuk introverted intuition ini mereka sering dibandingkan juga dengan extroverted intuition ya. Yang mana untuk extroverted intuition ini mereka berfokus pada kemungkinan eksternal. Pada dasarnya mereka itu fokus pada masa yang akan datang. Tetapi di sini mereka berfokus pada kemungkinan eksternal atau eksplorasi banyak ide. Apa kemungkinan yang terjadi? Apa kemungkinan yang terjadi? Jadi untuk extroverted intuition mereka menghasilkan banyak kemungkinan. Sementara untuk introverted intuition itu dari banyaknya kemungkinan mereka hanya memilih satu arah. Nah, hal yang uniknya juga di sini Carl Jung juga menyebutkan bahwa orang yang introverted intuition ini mereka adalah tipe yang paling menarik, tetapi juga orang introverted intuition ini mereka sangat sulit sekali dengan hidupnya. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang kesulitan hidup itu pastinya tidak bisa kita kotakkan berdasarkan tipe kepribadian. Tetapi yang menjadi kemungkinan besar mereka menghadapi kesulitan yang lumayan besar ya dalam hidupnya itu mereka cenderung overthinking. Karena mereka memiliki visi ke depan, mereka bisa terjebak meninggalkan apa yang harusnya dinikmati sekarang. Nah, kita masuk saja ke poin yang pertama untuk introverted intuition ini. Ciri yang pertama dari introverted intuition ini, mereka memandang hidup itu sebagai jalur atau arah yang harus ditemukan dan dijalani. Jadi mereka di sini menganggap bahwa visi yang tergambarkan di masa yang akan datang itu sebagai sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Karena orang yang introverted intuition ini mereka beranggapan itulah makna yang sesuai dengan diri saya dan saya belum mendapatkannya sekarang. Ciri yang kedua untuk introverted intuition ini, mereka sangat tertarik pada makna ya, simbol atau pola tersembunyi dan hubungan mendalam antar hal. Tentunya setiap orang itu memiliki trauma, tetapi mereka menganggap trauma tersebut sebagai makna. Apa makna dari trauma yang mereka miliki tersebut? Karena setiap orang itu pasti memiliki traumanya masing-masing. Hanya saja berbeda tingkatnya. Ada yang trauma berat, ada yang masih biasa saja, ada yang ringan. Di sini mereka berpikir untuk menangani trauma tersebut dan disinilah berkembang introverted intuition ini dan menjadi coping strategi mereka dalam menghadapi masalah. Dan biasanya orang yang dominan dengan introverted intuition ini mereka tidak terlalu reaktif dan gampang marah seperti begitu. Walaupun mereka marah juga mereka lebih cenderung repress. Karena apa? Di sini mereka cenderung lebih reflektif dan melihat makna atau simbol. Karena ketika seseorang misalnya marah kepada orang yang introverted intuition ini, mereka daripada bereaksi secara berlebihan, mereka akan reflektif pada diri sendiri makna atau simbol dari kemarahan tersebut. Karena dengan refleksi yang mendalam seperti ini, mereka bisa menemukan pola apa yang menyebabkan orang tersebut marah kepada orang yang introverted intuition ini. Mereka mengumpulkan data dari masa lalu dan apa yang terjadi sekarang dan apa proyeksinya ke depan. Jadi orang yang introverted intuition ini melihat pola berdasarkan intuisi mereka. Perlu diketahui juga ketika kita berbicara tentang intuisi ini, mereka bukan hanya menebak-nebak ya, tetapi mereka masih percaya pada pola-polanya kayak gitu, walaupun belum bisa dibuktikan secara kuat. Terkadang orang yang introverted intuition ini mereka sering dikaitkan orang-orang yang black magic, walaupun itu sangat salah seperti begitu ya. Jadi perlu kita pahami ketika kita berbicara tentang introverted intuition ini, mereka lebih percaya pada batin mereka karena mereka menemukan makna dari apa yang terjadi. Mereka melihat simbol, mereka melihat pola tersembunyi. Nah, selanjutnya ciri dari introverted intuition ini, mereka cenderung introspektif ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, lebih percaya pada intuisi batin mereka daripada bukti langsung. Orang lain mungkin menganggap hal tersebut tidak masuk akal, tetapi secara tidak langsung mereka melihat simbol, namun penilaian tersebut tentunya subjektif berdasarkan penilaian pribadi. Jadi bisa salah, bisa
bisa benar juga, tetapi mereka terbiasa mengumpulkan informasi, mengulangi dan menilainya kayak gitu ya, dan melihat hasilnya seperti begitu, apakah benar atau tidak. Dan ketika hasilnya tersebut selalu benar, ketika mereka menghadapi masalah yang baru dengan pola yang sama, mereka seakan-akan bisa memprediksi secara cepat. Jadi intinya mereka itu sering tampak visioner orangnya itu ya, dan mereka itu seperti tahu apa yang akan terjadi karena bisa memvisualisasikannya. Kita maju ke siri yang selanjutnya. Di sini mereka didorong oleh inspirasi atau insight mendadak, atau di sini disebut dengan aha moment. Dan inilah yang memberi arah hidup pada mereka. Misalnya begini, orang yang introverted intuition ini ketika mereka mengumpulkan informasi dari satu orang dan ke orang yang lain, mereka mensintesiskan informasi tersebut dan ternyata hal tersebut memberi inspirasi atau memperjelas tujuan mereka ke depannya. Jadi orang yang introverted intuition ini mereka dengan mudah menemukan aha moment tersebut karena mereka bisa mendapatkan inspirasi atau insight ya, entah itu dari buku-buku atau dari orang-orang yang berbicara secara langsung. Jadi simbol atau pola yang mereka kumpulkan itu sangatlah random dan menjadi convergent, menjadi satu arah ke depannya mau apa. Itulah yang disebut dengan introverted intuition. Nah, ciri yang terakhir di sini yang menjadi nilai utama untuk introverted intuition ini, mereka sangat mengutamakan kedalaman makna ya, kejelasan arah dan tujuan jangka panjangnya. Dan karena mereka sangat tajam sekali melihat ke depan, bahkan mereka bisa membaca gerak-gerik tubuh kita, kontak mata kita, karena mereka terbiasa mengevaluasi secara berulang-ulang ketika mereka berbicara dengan satu orang ke orang yang lainnya. Di sini benar-benar mereka memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar sebagai sumber apa yang akan terjadi ke depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian cara kerja introverted intuition. Di sini yang pertama, mereka itu menyerap informasi secara tidak sadar ya, lalu mengolahnya menjadi visi atau pemahaman yang tunggal seperti begitu. Seperti yang bisa kita ketahui, berbeda dengan extroverted intuition, mereka melihat kemungkinan itu bercabang. Sementara orang yang introverted intuition ini, mereka mengerucutkan apa yang mereka inginkan. Maksud secara tidak sadar di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka itu kadang secara tidak sadar mengevaluasi gerak-gerik seseorang. Ketika mereka berhadapan dengan orang yang lainnya lagi, mereka akan terbiasa mengevaluasinya lagi seperti begitu. Walaupun hal itu dilakukan secara tidak sadar. Dan ini tentunya membentuk pola tersendiri bagi orang yang introverted intuition tersebut. Jadi intinya orang yang introverted intuition ini, mereka bisa menemukan makna tersebut baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Dan terkadang orang yang introverted intuition juga mereka sangat bingung sekali untuk menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang mereka prediksi tersebut karena secara logika tidak masuk akal bagi mereka. Cara kerja introverted intuition yang selanjutnya di sini yaitu mereka menarik benang antara masa lalu, masa sekarang ya, dan masa yang akan datang. Jadi intinya itu mereka membentuk narasi atau pola besar kayak gitu ya. Jadi mereka mengumpulkan informasi dari apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, momen yang sekarang, dan bahkan mereka bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Di sini cara kerja dari introverted intuition yang selanjutnya yakni mereka tidak fokus pada banyak kemungkinan seperti extroverted intuition ya, tapi pada satu kemungkinan yang paling bermakna untuk mereka. Walaupun tentunya mereka akan masuk ke ranah unconsciousness mereka. Jika beberapa dari rencananya tersebut belum berhasil, mereka akan pindah ke rencana yang lainnya. Jadi walaupun mereka memiliki visi jangka panjang yang jelas, tentunya di sini mereka akan menyediakan beberapa rencana-rencana, rencana A, rencana B, rencana C. Jadi setidaknya jika rencana A tidak berhasil, mereka akan pindah ke rencana B. Dan disinilah ranah unconsciousness mereka, yaitu extroverted intuition. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang unconsciousness ini. Jadi bisa dikatakan orang yang introverted intuition ini mereka menarik kesimpulan itu secara intuitif ya, tentang arah peristiwa dan makna di balik kejadian. Jadi itulah mengapa mereka terkadang kesulitan mengomunikasikannya ke orang lain karena masih bersifat intuitif. Dan tentunya beberapa orang merasa ragu pada mereka karena hal tersebut hanyalah intuisi. Nah, yang terakhir, cara kerja dari orang yang introverted intuition ini yakni mereka itu butuh ruang yang tenang dan waktu untuk menyendiri ya, untuk merenung dan menghubungkan titik-titik. Terutama mereka yang INFJ dan INTJ, mereka butuh waktu untuk refleksi yang lebih mendalam berkenaan dengan tujuan mereka ke depannya. Nah, kita masuk saja ke poin selanjutnya di sini, yaitu kekuatan dari introverted intuition ini ya. Yang pertama, mereka itu tentunya ya visioner dan strategis. Mereka mampu melihat atau memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan selanjutnya, kekuatan dari orang yang introverted intuition ini, mereka berpikir secara mendalam dan sangat konseptual sekali, di mana mereka mencoba untuk memahami makna di balik tindakan dan peristiwa. Entah itu disadari ataupun secara tidak disadari, mereka itu selalu memerhatikan gerak-gerik dari seseorang. Bahkan mereka itu, jika kita bandingkan dengan orang yang sensing di sini akan melihat sebuah pohon, ya sudah pohon dengan karakteristiknya. Sementara orang yang introverted intuition ini, mereka melihat konsep secara umum, apa makna dari sebuah pohon, apa implikasi ke depannya, seperti begitu ya. Jadi mereka menemukan simbol yang secara umumnya. Nah, di sini kekuatan yang selanjutnya dari introverted intuition ini juga, mereka berorientasi pada tujuan. Intinya mereka itu fokus dan konsisten pada visi hidup mereka. Di sini juga kekuatan mereka itu sangatlah peka terhadap pola
pola dan simbol. Jadi mereka sangat mampu sekali melihat hal yang tidak tampak oleh orang lain kayak gitu, terutama oleh orang yang sensing. Jadi mereka itu sedikit-sedikit overthinking kayak gitu ya. Walaupun ada kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Nah, kita maju ke poin kebutuhan dan motivasi dari introverted intuition ini ya. Yang pertama, orang yang introverted intuition ini mereka ingin mencari makna, arah hidup, dan kejelasan tujuan pribadi. Jadi hidup mereka itu dilandaskan pada apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan masa depan mereka dalam hal visualisasinya, karena mereka tahu apa yang ingin mereka kejar, dan tentunya itu memerlukan proses. Selanjutnya, yang menjadi motivasi bagi orang yang introverted intuition ini, mereka ingin merasa bahwa setiap langkahnya itu selaras dengan visi yang sudah mereka tentukan dan nilai batin diri mereka, karena mereka mempunyai, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu personal values kayak gitu, apa yang menurut mereka itu bernilai, dan hal ini tentunya sangat subjektif sekali. Nah, yang selanjutnya juga di sini mereka termotivasi oleh inspirasi yang mendalam. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar mengamati apa yang tersedia di luaran sana, tetapi apa makna di balik semua ini dan apa implikasi ke depannya, terutama bagi tujuan jangka panjang pribadinya. Di sini juga orang yang introverted intuition itu mereka membutuhkan waktu untuk refleksi dan jarak dari dunia luar agar visinya itu semakin tajam, karena dengan melakukan refleksi tersebut mereka menemukan kejelasan. Dan di sini juga salah satu ciri utama dari introverted intuition ini, mereka sering melamun seperti itu. Tetapi melamun di sini itu mereka merenungkan, menghubungkan pola-pola. Jadi bukan hanya melamun dengan pikiran kosong. Terus mengapa sih mereka itu memiliki visi jangka panjang seperti begitu ya? Mereka tahu akan pergi kemana. Jawabannya itu ya tidak lain karena mereka itu menemukan kepuasan dalam memahami mengapa dibalik sesuatu. Hal itu mungkin bersifat subjektif untuk pribadi masing-masing. Dan tentunya setiap orang juga memiliki makna hidup masing-masing berdasarkan dari fungsi kognitifnya. Nah, di sini khususnya untuk orang yang introverted intuition ini, mereka menemukan kepuasan ketika mereka menemukan kejelasan arah hidup. Setelah kita membahas tentang kekuatan dan kebutuhan dari introverted intuition ini, tentunya mereka juga memiliki kelemahan di sini. Yang pertama, mereka bisa menjadi terlalu kaku terhadap visi pribadi mereka. Jadi intinya mereka itu sulit untuk beradaptasi dengan kenyataan. Terkadang orang yang dominan dengan introverted intuition ini dalam keadaan tidak sehatnya, mereka melupakan apa yang terjadi sekarang, sehingga mereka melupakan apa yang harus dinikmati sekarang. Jadi tidak ada salahnya mereka mengambil beberapa waktu untuk liburan atau apapun itu untuk memanjakan dirinya yang membuat energinya pulih kembali. Poin kelemahan kedua di sini sangat berkaitan juga dengan yang pertama, di mana mereka menjadi kurang peka terhadap dunia nyata kayak gitu ya, atau extroverted sensing mereka. Jadi mereka terlalu hidup di dalam pikiran mereka sendiri. Nah, inilah yang harus menjadi kehati-hatian bagi orang yang introverted intuition ini. Nah, kelemahan selanjutnya di sini mereka bisa tampak dingin ya, tertutup dan misterius bagi orang lain karena mereka terlalu fokus mendesain masa depan mereka itu ingin seperti apa. Mereka lupa dengan apa yang ada di sekitar mereka. Dan orang introverted intuition ini juga mereka cenderung keras kepala karena visinya tersebut, dan bahkan bisa arogan juga terhadap ide yang diyakininya benar tersebut. Jadi disinilah orang yang introverted intuition ini perlu mengembangkan fungsi kognitif extroverted intuition-nya. Kelemahan yang terakhir di sini, mereka bisa saja menyalahartikan intuisi sebagai fakta mutlak. Dan disinilah logika juga sangat penting. Jadi orang yang introverted intuition ini, mereka bermain intuisi, tetapi orang lain itu tidak mengerti, bahkan dirinya sendiri juga tidak mengerti mengapa hal tersebut juga terjadi. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada intuisi. Intinya harus menyeimbangkan dengan kemampuan logika kita di sini, kemampuan thinking kita juga. Kita maju ke poin yang terakhir di sini, bagaimana orang yang introverted intuition ini bisa berkembang. Nah, yang pertama, orang yang introverted intuition ini perlu menggunakan intuisi bukan hanya untuk melihat masa depan, tetapi untuk membuat strategi nyata. Jadi mereka itu harus mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi-informasi yang jelas. Jadi bukan hanya intuisi yang subjektif, tapi berdasarkan fakta-fakta objektifnya juga. Hal ini dibutuhkan karena untuk memperkuat intuisi mereka. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa orang yang introverted intuition ini, mereka sudah mengumpulkan informasi dan membentuk pola, tetapi kita harus lebih kritis lagi apakah informasi tersebut sudah benar-benar matang. Jadi kita harus memastikan kembali. Terus yang kedua di sini, kita harus melatih diri untuk terhubung dengan realitas fisik kita, atau live in the moment juga penting. Supaya di sini kita lebih realistis dan visi juga bisa diwujudkan. Karena jika kita terlalu lari ke masa depan, terlalu berimajinasi, tapi kita melupakan apa yang menjadi kenyataan atau take action, ya bagaimana kita bisa menggapai impian kita. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh orang yang introverted intuition ini. Yang selanjutnya, mereka juga harus terbuka terhadap masukan dan kemungkinan baru. Mereka harus belajar terutama dari orang yang extroverted intuition. Karena orang yang extroverted intuition ini, mereka bisa memproduksi berbagai ide. Disinilah kita bahkan bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dari mereka. Sebenarnya kita juga bisa memproduksi ide-ide juga, tapi di sini kita mencoba lebih terbuka lagi kepada orang-orang yang lainnya juga. Nah, yang selanjutnya di sini, kembangkan disiplin
dan keberanian bertindak ya, bukan hanya merancang visi saja. Jadi kemampuan sensing kita juga harus benar-benar dikembangkan. Jadi orang yang introverted intuition ini cenderung menekan sensing mereka. Action mereka itu terlalu ditekan, jadi mereka tidak terlalu banyak take action, terlalu banyak overthinking. Jadi daripada kita kebanyakan overthinking, mereka harus menyeimbanginya dengan taking action dan bahkan membentuk rutinitas ya untuk menggapai impiannya tersebut. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Intinya yang bisa kita simpulkan di sini, introverted intuition ini sering dikaitkan dengan visi ya, makna, arah, dan pola mendalam. Dan kekuatannya juga mereka itu visioner, strategis, fokus, mendalam, dan inspiratif juga. Sementara untuk tantangannya, mereka terlalu kaku dan sulit beradaptasi karena terlalu idealis dengan apa yang mereka visualisasikan ke depannya. Namun tentunya di sini juga ada potensi terbaik dari mereka, di mana mereka bisa menjadi penentu arah, pembawa makna, dan mereka bisa jadi penggerak visi jangka panjang juga. So that's all for today. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.